Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Kemarin kita tutup dengan satu ungkapan time vouching, waktu untuk berubah, dan saya sampaikan pada sampean kita harus yakin bahwa pendidikan ini akan mengubah nasib kita dalam arti menjadi lebih baik dari keluarga kita, dari orang tua kita, dari yang lain, kakak-kakak kita, dari tetangga-tetangga kita. Namanya social elevate ya. Social elevate itu tangga sosial. Banyak tangga yang bisa dilalui orang. Satu jalur pendidikan, ada jalur artis, Bu Inter nyanyi, Bu Abbas, saya Lesti, ya. Ada jalur olahraga kayak Ronaldo. Ada jalur politik, Pak Samanudi, nah, dari orang biasa jadi wali kota. Ini jalur-jalur. Nah, saya dan sampean menempuh jalur pendidikan. Ya, ini elevate kita. Ya, kita harus yakin. Man arada dunia bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih dunia bil ilmi dengan ilmu. Wa man arada akhirah bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih akhirat ilmi, wa man aradahuma, barang siapa yang ingin meraih keduanya juga dengan ilmu. Nah, kita harus yakin. Nah, kalau Allah berjanji, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kata sambungnya dan, berarti dua-duanya, bukan atau beriman saja atau berilmu saja, itu kan ya, dan namanya ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Mujadalah ya, lali aku. Mujadalah ya. Nah, tahu mau coba lali. Mujadalah. Oke, itu aja. Kemarin saya beri kiatnya berubah itu ada 3 kiat. Satu diawali dari diri sendiri. Ojo ngongkon koncone lah dirasa berubah ya. Dari sendiri. Jadi menjadi contoh, menjadi leader, menjadi suri toladan. 2, hal yang kecil-kecil. Biasanya teko telat ya ora telat. Saya loh jam 7:20 udah siap sana. Bukan saya takut terlambat, tapi saya ingin datang lebih awal. Saya ingin memberi contoh bahwa pemimpin itu beri contoh. Sikap, akhlak, budi pekerti itu contoh. Orang kena diulang nih, ya kan? Contoh. Makanya saatnya budi pekerti itu nggak bisa dinilai. Nah, contoh dia nilai ya. Masuk contoh diulangi. Nah, itu ya. Contoh dari perilaku. Ketiga, sekarang juga. Jangan ditunda. Lek ditunda nggak jadi, gitu ya. Oke. Murid UNU ini mahasiswa UNU. Nggak ya, nggak tahu aku. Ya. Yang jelas demikian di dalam kehidupan ini semenjak masa konsepsi ya, sejak pertemuan sperma dan ovum dan sampai menjelang orang meninggal dunia ini selalu berubah ya, selalu berubah. Di dalam ilmu sosial dalam jangka yang panjang tidak ada yang stagnan, tidak ada sesuatu yang mandek. Perubahan bisa bersifat evolusi. Apa evolusi? Pelan-pelan ya, makan waktu panjang. Bisa revolusi, perubahan yang drastis dalam waktu yang singkat. Tapi semuanya mengalami perubahan. Nah, kajian kita kan peserta didik, individu, siswa, siswi. Perubahan yang kita amati bisa bersifat fisik atau fisiologi, jasmani, bisa bersifat psikis atau psikologi atau kejiwaannya. Ada dua-duanya. Itu di teori sosial dikatakan seperti itu. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Jadi yang abadi itu perubahan. Di situ ditambah yang abadi kitab suci, saya kata gitu ya. Jadi yang abadi itu kitab suci dan perubahan sendiri. Perubahan itu abadi. Terus terjadi ya ini. Tidak bisa dihindari ya. Di perubahan itu tidak bisa dihindari, harus dihadapi, maka harus dimanage, harus dikelola, jangan dibiarkan, harus dikelola. Mengapa dikelola? Agar dampaknya baik, agar dampaknya positif gitu ya. Oke, itu aja. Ini saya ambil gambar. Ini masa-masa pertumbuhan, perkembangan yang sangat pesat ya. Kalau sudah mahasiswa pertumbuhannya sudah lambat, mungkin malah mandek ya. Ya, yang berkembang yang lainnya. Ya, ini anak-anak usia SD lah, usia MI lah kira-kira ini.
sehingga duwe susah, mek seneng tok ya. Enggak punya susah, hanya bahagia saja. Baik fisik dan psikis ini terus berubah, maka gunakan kesempatan yang ada untuk berubah. Dan orang tua yang memanage ya, karena anak-anak kalau dibiarkan ya lepas kontrol ya. Nah, ini. Fisiknya berubah, psikisnya berubah ya. Lingkungan, salah satu lingkungan akan mempengaruhi. Kalau kita lihat ini ada istilah pertumbuhan dan perkembangan, dua hal yang erat hubungannya. Kata orang ini seperti koin, seperti mata uang, walaupun berbeda nih sisi muka dan sisi belakang yang nggak mungkin dipisah ya. Dipisah orang payu duitnya, nggak jadi dipisah seperti itu. Yang gampang diamati adalah pertumbuhan, perubahan yang bersifat fisik ya. Pertumbuhan, perubahan yang bersifat fisik, yang sifatnya kuantitas, yang sifatnya jumlah ya. Misalkan tinggi badan, ini kan gampang diamati ya. Mungkin berat badan gampang diamati. Mungkin porsi bentuk-bentuk anggota tubuh, nggak tahu anak sopo ya. Yang jelas berubah seperti itu. Tapi yang nomor 0 sampai 1 dengan 1 sampai 2 kok berbeda wajahnya ya. Kelihatannya bayi yang berbeda ya. Tapi yang 0 sampai 1 sampai 4 sampai 5 nampaknya bisa sama, 3, 4 juga sama namanya ya. Tapi ya jelas bukan itu maksudnya. Maksudnya itulah perubahan secepat itu. Bahkan perubahan 0 sampai 5 tahun kan sangat pesat ya. Sangat pesat sekali. Seandainya kita berubah seperti itu mungkin daur ya. Daur terus ya. Belajar pesat seperti itu. Yang paling gampang dilihat, yang paling kasat mata adalah pertumbuhan, perkembangan perubahan fisik. Yang psikis ya bisa, yang psikologinya bisa. Mungkin bicaranya kekayaan vocabnya menjadi banyak. Dulu waktu kecil bisanya hanya ma, terus ditambah malih mama. Orang ngerti artinya mama ki opo. Ya. Kalau Anda saya minta menyebut nama bunga tanpa berpikir, bunga apa? Yang laki-laki apa? Mawar. Laki-laki? Melati. Lagi? Yang refleks kelihatannya mawar dan melati. Mengapa? Mengapa? Banyak ditemuin. Ya. Kenapa mawar dan melati memakai huruf M? Itulah huruf yang pertama kali seringkali dikenalkan oleh ibunya. Ya kan? Kita nggak mikir mama, mimi, boe, mae, mam, yo. Itulah huruf yang pertama dikenalkan oleh ibunya. Boe, mae, mam, mimi. Makanya mawar, melati. Baru wis gede mulai raflesia. Wis mikir, kan yang ketiga kan harus mikir. Yang satunya kan nggak mikir. Itu contoh. Artinya apa? Ternyata keluarga itu pegang peran sangat penting ya. Sampai dewasa pun terngiang-ngiang di otaknya sudah menancap menjadi long term memory, memori jangka panjang yang nggak hilang. Apa nama bunga? Mawar. Apa nama bunga? Melati. Langsung ya, kontan nggak mikir gitu ya. Itulah pendidikan awal ya. Makanya ada yang mengatakan keluarga ini madrasah ya. Madrasatul ula gitu ya, madrasah yang pertama. Oke, gitu aja. Saya ingin gambari menunjukkan itulah pertumbuhan, itulah perkembangan yang selalu terjadi, apalagi di masa-masa itu sangat bisa diamati, sangat bisa diobservasi dengan cepat sekali ya. Ya, dan sudah. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini tidak bisa dipisahkan. Hanya pertumbuhan lebih mengacu pada fisik, fisiologi, jasmani. Perkembangan lebih mengacu pada psikologi. Terus kita ke peserta didik. Ini saya kutip dari Sisdiknas, tahu Sisdiknas ya? Sistem Pendidikan Nasional. Ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sama calon guru harus baca itu. Itulah undang-undang yang mengatur kita. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 20 tahunnya 2003, sudah 18 tahun lalu. 19 tahun yang lalu belum diubah ya. Di sana disebutkan itu sudah jelas itu. Jadi peserta didik, tidak menyebut siswa lagi, peserta didik. Ini adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi. Ini kalimat pentingnya di sini. Ya. Jadi anak-anak seperti ini sekolah ingin mengembangkan potensi. Namanya peserta didik berarti kan sekolah ya. Karena sekolah nggak peserta didik ya. Jadi mengembangkan potensinya.
melalui jalur pembelajaran, melalui proses pembelajaran bukan pengajaran ya. Kalau pembelajaran berarti siswa yang belajar ya, kalau pengajaran guru yang dominan ngulang, ngerti ya maksudnya ya. Berarti pembelajaran yang diminta oleh undang-undang ini namanya student oriented, student center, pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran siswa aktif ya. Istilahnya apa? SAL, student active learning, belajar siswa aktif. Biar ngarani CBSA, cara belajar siswa aktif ya. Jadi SAL, student active learning, atau student oriented yang berorientasi pada siswa. Siswa yang aktif, guru yang kreatif, bukan siswa aktif guru pasif loh ya. Siswa yang aktif gurunya turu, siswa aktif guru kreatif. Oke. Melalui berbagai jalur, ada jenjang, ada jenis dan sebagainya. Apa jalur pendidikan tuh? Ya ada jalur informal, pendidikan di dalam keluarga. Ada jalur formal, ya SD, MI, SMP, MTS, MA, SMA, SMK, jalur formal. Ada jalur non formal, pendidikan keterampilan yang diadakan oleh masyarakat. Mungkin ada kursus komputer, kursus Excel, kursus macam-macam ya. Nah, keterampilan menjahit itu. Isi ompong kabeh khas ya. Ya satu. Oke. Jadi ini konsep atau pengertian peserta didik di Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Beliau dhewe lacak dhewe ya. Tadi ada kata potensi yang dikembangkan lainlah. Jadi pembelajaran seperti ini ya, ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada. Potensinya bisa potensi yang bersifat fisik, bisa potensi bersifat psikis, bisa berupa tabiat, akhlak ya, akhlak. Kemarin kita sebut ini. Ini adalah gambar pembelajaran di SMP Taskia. SMP Taskia, sekarang namanya Tursina. SMP Taskia ini salah satu SMP yang ada di Malang, salah satu pondok modern terbaik di Indonesia ya, mungkin nomor 2 di Indonesia. Bagus sekali ini ya. Ini namanya juga, batasnya juga menyenangkan, kursinya juga pas, anak-anak seneng, warna-warni, nggak monoton gitu ya. Bentuk kursinya ya nggak harus kotak-kotak ya kan ya. Jadi kita apa ya, keluar dari kebiasaan, keluar dari daerah zona nyaman gitu ya. Ya gak enak, mungkin orang kritik, tapi ya enak juga. Mosok sekolah kayak numpak bis, muadep, ngulon kabeh, ngetan kabeh, neng brune supir, neng brune neng arep, nggak harus begitu. Makanya ini kita ubah setengah lingkaran ya termasuk mengubah mindset, mengubah pikiran, mengubah mainstream gitu ya. Benda kaya biasanya tapi positif. Ojo waton Suloyo pokoknya berbeda tapi jelek ya. Kata Jainuddin MZ, jika ingin terkenal kencingi air Zam-Zam. Terkenal sak donya ya, tapi kan elek. Elek. Ini salah satu pembelajaran di kelas SMP Taskia. SMP dan SMA ini mahal tapi dicari orang ya, dicari orang. Jadi indahnya 3 tahun. Jadi anak-anak SD kelas 3 mau ke SMP sudah daftar. Ya. Ojo yang lawang nutupi koncone geledaran. Ya, nang gini ya kena to, gini ya kosong. Oke. Anak-anak kelas SMP kelas 1 sudah daftar inden untuk SMA. Lek gak ngono gak oleh nggen. Itulah salah satu yang kita boleh belajar. Kenapa? Ini tempatnya tidak strategis, neng pegunungan, terus larang, kok dicari orang. Berarti ada sesuatu yang lebih di sana. Sementara di sekitar kita ada sekolah yang tempatnya strategis, gak bayar, murah meriah, golek murid angel. Ada apa itu? Ya ini. Saya juga heran nih. Sekolahnya larang, ya. Gini neng pelosok jauh dari Ninoyo ke selatan, jauh. Digoleki wong. Jadi yang sekolah
Tidak hanya orang Malang, atau bahkan orang Malang hanya sekian persen, yang banyak dari luar Malang, dari Surabaya, dari Bali, dari Manyung, Jember, dari Jakarta, sampai ke situ. Kenapa? Ya, itu ada pertanyaan. Sekitar di sekolah kita, pikir-pikir jalan, strategis, bayarnya murah, gak didatangi murid. Oke, ini satu hal ya. Di Malang banyak sekolah hebatnya. Oke. Kita nampak sekilas saja kan nampak indah, pembelajaran nampak juga bagus itu ya. Gurunya dituntut 2 syarat, 1 lancar berbahasa Arab, 2 lancar berbahasa Inggris. Semua guru ya, ada 2 syarat utama. Ini ya. Semua guru dituntut 2 syarat utama itu. Oke. Tadi kita bicara potensi yang ingin dikembangkan. Potensi yang ingin dikembangkan peserta didik. Jadi potensi ini kemampuan yang belum dieksplor, kemampuan yang belum diolah, yang belum dikeluarkan. Kalau tidak diolah tidak keluar, gitu ya. Tidak menjadi kondisi real. Ya. Maka inilah tugas sampean calon guru, tugas guru mendampingi anak-anak mengembangkan potensinya. Ya. Anak punya potensi, punya bakat, ya. Gak akan berkembang jika nggak didampingi. Maka inilah guru diberi mata kuliah ini untuk mengenal siswa agar bisa siswa itu optimal. Kalau dulu kita belajar tidak optimal, mari kita jadi guru, siswa kita optimalkan. Kita bangga punya murid lebih baik dari kita ya, harus bangga. Jadi di situ ditulis di KBBI, ini bagi kamu ini ya. Jurusan bahasa. Jadi potensi ini adalah kemampuan serta kualitas yang dimiliki seseorang dalam arti individu, dalam arti peserta didik, namun belum dipergunakan secara maksimal. Artinya kalau nggak dilatih, nggak akan jadi optimal gitu ya. Itu potensi. Ya potensi tadi ada 3, ada potensi fisik, ada potensi psikis, ada potensi apa tadi satunya lagi tabiat ya. Ya ini potensi. Jadi ada berbagai pendapat dari mahasiswa UNU. Ini ada potensi fisik, ada potensi mental intelektual, ada potensi emosional sosial, ada potensi daya juang, ada mental spiritual. Ya. Banyak pendapat di antaranya itu. Semua punya, saya punya, sampean punya, murid-murid punya. Hanya yang berbeda mungkin tingkatannya ya. Semakin mana yang diekspor, mana yang digali bagus, semakin akan keluar optimal gitu ya. Semua peserta didik punya ini, semua punya ini ya. Pak Sah ya. Apa ini? Ya, potensi fisik ini berkaitan dengan kesehatan. Tentu kesehatan peserta didik pun juga berbeda-beda ya. Potensi fisik ini bisa berkaitan dengan kesehatan. Tentu stamina kesehatan masing-masing peserta didik berbeda-beda pasti. Ya, dan seterusnya, kecapapan motoriknya. Ya. Individu yang memiliki potensi yang luar biasa, ya. Di bidang fisik, seringkali orang menyebut ini adalah punya bakat kinestetik ya. Tahu krungu ya? Punya bakat kinestetik. Lek nari, lek gerak enak di sawang, olahraga ya pinter. Sepak bola pinter, semua poin menguasai itu. Itu salah satu potensi yang ada ya. Sing ra iso nari kan yo ora enak sawang to. Pijane nari apa senang poco-poco to. Orane bedane. Tapi lek sing luwes sak gerak-gerak kan enak ya, krungu musik no gerak suwe enak di sawang ya. Sayang saya nggak bisa nari ini ya. Nggak bisa nari jane. Isane nari rapi. Oke, coba ya. Oke. Berikutnya ini. Inilah contoh potensi kinestetik, potensi fisik yang luar biasa, yang lentur. Enggak semua orang bisa nari seperti itu, enggak bisa orang senam indah seperti itu ya. Enggak semua. Ini lentur, begitu mendengar irama sudah mengikuti alami gitu ya, natural. Itu menurut Gardner ya. Jadi menurut Gardner ada kecerdasan, potensi yang dimiliki yang bersifat kinestetik yang terkait dengan fisik ya. Bisa
realnya di bidang olahraga, bisa realnya di bidang seni, misalkan tari, gitu ya, koreografi, dance, begitu ya. Ya memang semua bisa dididik, tapi yang punya bakat akan lebih cepat ya. Sama nggak punya bakat melukis, yo iso ya. Oh gambar pedus dadi kirek. Malah waduh ya. Nggak punya potensi itu, ya punya bakat itu ya bisa. Tapi yang punya potensi diasumsikan akan lebih cepat, akan lebih baik, akan lebih optimal, akan lebih sukses. Ya, asumsinya begitu. Udah. Jadi pembelajaran tadi mengembangkan potensi, ini salah satu pembelajaran di lab ya. Ya jelas di lab. Ini ya labnya Taskia tadi di lab. Anak-anak harus mencoba masing-masing. Namanya pembelajaran, gurunya cukup sekali aja beri contoh. Jika perlu yang beri contoh temannya, tidak harus gurunya ya. Nggak harus gurunya. Yang olahraga itu nggak harus gurunya beri contoh, bisa siswanya yang bisa. Tadi kata kuncinya pembelajaran. Dari kata belajar. Berarti tekanannya pada siswa. Ya, makanya Anda calon guru atau guru harus mengenal potensi peserta didik. Inilah mata kuliah yang mengenalkan tentang masalah peserta didik. Secara gampang saja, seharusnya guru-guru itu hafal nama siswanya. Ya, seharusnya begitu. Saya dulu mulai hafal, saya alasan hafalnya. Hafal. Seharusnya guru hafal peserta didiknya. Seorang pemimpin hafal anak buahnya, namanya. Mengapa? Anak dipanggil namanya itu senang, bangga ya. Nama itu bunyi yang paling merdu di telinga seseorang. Ya, nama itu bunyi yang paling indah di telinga seseorang. Ada panggil-panggil nama Anda noleh. Kebetulan ada 5 orang namanya sama noleh bareng ya. Jadi jiwanya terpanggil langsung gitu ya. Jadi nama itu bunyi yang paling indah di telinga seseorang. Apa nek wong lali jenenge dhewe? Enak ya. Oke, lanjut. Potensi psikologis ya diantaranya seperti itu. Ada kecerdasan umum, orang menyebut intelijensi gitu ya. IQ gitu ya biasanya ya. IQ, ada multi intelijensi, kecerdasan majemuk, ada kreativitas, ada bakat atau talenta ya. Talenta itu bakat apa ya? Bakat khusus gitu ya gitu. Jadi anak-anak punya ini semua, hanya tingkatannya tadi berbeda-beda, variatif ya, berbeda-beda, tidak homogen, tapi heterogen ya. Itu. Jadi kecerdasan umum IQ ini merupakan kemampuan intelektual yang mendasari kemampuannya untuk mengatasi kerumitan kognitif, atau seringkali IQ dikaitkan dengan kemampuan akademis ya, kemampuan akademis, prestasi akademis maksudnya begitu. Ya, tadi sudah di atas. Jadi anak-anak peserta didik siswa punya multi intelijensi, punya kecakapan majemuk. Namanya potensi, berarti perlu dikembangkan tadi ya, perlu dikembangkan, dibiarkan tidak berkembang, perlu dikembangkan. Asumsinya seperti ini, anak-anak yang IQ-nya tinggi, dia akan lebih sukses, lebih berprestasi di dalam belajar. Asumsinya begitu, dugaan kuatnya seperti itu. Tapi apa mesti seperti itu? Kadang tidak ya, banyak faktor lain yang ada arek pinter, tapi prestasinya akademik jelek, ada ya. Jadi pernah ada di sekolah gitu aja, warnanya akhirnya di luar teman-temannya, pinter pol, tapi orang-orang lebu. Kenapa? Mungkin bosan. Pelajaran seperti itu mungkin sudah bisa, tapi semua pelajaran bisa, nggak tahu lebu aja. Bingung guru nih, udah tahu lebu tapi iso, nggak sama kan serga lebu tapi nggak iso. IQ-nya memang di atas 140 aja. Akhirnya juga perlu seorang BP, BK, perlu seorang konsultan, konselor ya, mendampinginya. Hebat, brilian, jenius. Mungkin bosan nggak tahu lebu seminggu pindo, bisa. Tapi semua pelajaran bisa. Kalau gitu kan nggak sukses sebenarnya. Kadang-kadang memang anak pinter-pinternya karena dewi ya.
Ada di sekolah X saja, sekolah negeri X di kabupaten ya, X di kabupaten. Jadi asumsinya yang IQ-nya tinggi, tingkat intelijensinya tinggi, diprediksi, diduga, diperkirakan nanti memiliki prestasi belajar yang baik. Begitu sebaliknya ya, sebaliknya begitu. Nah ini kecerdasan majemuk multiple intelligency tadi yang disampaikan Gardner, seperti ini gambarnya. Itulah kecerdasan majemuk. Jadi masing-masing individu, masing-masing peserta didik memiliki 8 kecakapan yang disampaikan Gardner seperti itu. Tentu ada yang dominan ya, ada yang paling menonjol. Nah, itu. Kadang kesalahan orang tua kita yang dikembangkan sisi lemahnya, sisi kuatnya dibiarkan. Anak-anaknya pinter seni, pinter nyanyi, pinter musik, tapi matematika jelek, mesti dikursusi matematika. Akhirnya karena potensi matematikanya rendah, dikembangkan juga sulit berkembang, ya kan? Tapi musiknya potensinya bagus, tapi dibiarkan. Akhirnya nggak berkembang. Akhirnya dua-duanya tidak berkembang, itu kerugian kita. Ya, potensi dominannya di musik, tapi lemahnya di numerikal, di matematik logik gitu ya. Akhirnya di kursusnya matematika, bimbingan belajar matematika. Karena memang potensi matematika logiknya rendah, dikembangkan mati-matian, ya mati tenan. Nggak berkembang, maksudnya nggak berkembang optimal. Tapi yang seninya bagus, mestinya dikembangkan, dibiarkan. Akhirnya nggak jadi bagus, nggak dikembangkan. Akhirnya rugi dua-duanya. Ya. Mestinya katanya para psikolog, yang bagus itu juga dikembangkan, walaupun yang lain juga dikembangkan. Ya itu mestinya dileskan musik, leskan piano, leskan mungkin denari. Akhirnya duanya akan berkembang. Dan yang potensi yang bagusnya akan menonjol dari yang lain ya. Salah kita gitu. Yang rendah dikembangkan, ya tumbuh tapi tidak optimal. Yang sudah bagus nggak dikembangkan, akhirnya mandek. Akhirnya dua-duanya tidak dapat. Kan nggak mungkin dunia ini semua harus jadi dokter, ya nggak mungkin gitu. Semua jadi musikus juga nggak mungkin. Semua pinter babalan juga nggak mungkin. Semua pinter matematika ya nggak mungkin. Ya memang variasi seperti itu ya. Dan semua itu pinter, semua itu hebat, harus dihargai. Tidak perlu dibandingkan seperti saya contohkan kemarin. Enak mana salak dengan durian? Juga kena diomong nih ya. Enak mana mangga sama apel? Nggak bisa. Sesuai ya seperti itu. Semua hebat. Ada yang hebat misalkan ini di bidang body smart, berarti ini di bidang kinestetik ya. Yang tadi kalau nari enak dilihat, indah gerakannya, lentur, olahraga, hebat di sini. Tapi belum tentu dia juga hebat di mana? Di sini. Melayu behanter, lihat matematika rawani melebu. Telu rolas. Ya memang begitulah. Nggak ada orang yang all round, nggak ada orang yang sempurna. Begitulah ya. Ada yang people smart, mereka interpersonalnya bagus, hubungan antar orangnya bagus, koncone wakeh, supel, pingin dolanai gitu ya, karena temannya banyak ya. Tapi ada juga orang yang sulit bergaul ya. Jadi ini juga kecerdasan. Nah, orang-orang politik mestinya juga harus ini, banyak mengumpulkan massa, banyak memotivasi massa gitu ya. Berikutnya ada wood smart. Ini dikaitannya dengan language, bahasa. Tidak harus anak bahasa ya, tidak harus anak bahasa ya. Kadang-kadang kalau pidato enak, ngomong enak, baca pantun enak, puisi enak gitu ya. Memotivasi enak. Di sini dia punya ada orator ulum nah, kita dengar ya. Lek pidato enak di rumah nih. Kita pernah punya mubalik Pak Zainuddin MZ ya kan. Enak lek ngomong menggelora. Pak Zainuddin MZ ini mengadopsi kecerdasannya Bung Hatta dan orasinya Bung Karno. Pak Karno kalau pidato seperti Zainuddin ya. Silakan cari pidatonya Pak Karno di menggebu-gebu si Pak Zainuddin ya. Ini wood smart ya, smart di bidang bahasa ya. Berikutnya ada logic smart tadi, di bidang numerikal, di bidang apa? Hitung-menghitung. Matematika pinter, kimia pinter, fisika pinter, ini anak-anak IPA ya. Nah, anak IPS kan menghindari ini banyak nih ya. Menghindari ini, oh, jujur aja. Tapi Anda mungkin hebat-hebat di sini ya. Ini.
Jenenge IPS kan Ikatan Pelajar Santai ya. Ya tapi sukses ya. Tapi sukses juga. Yang penting sukses. Sukses tidak harus dari jalur IPA ya. IPS juga sukses. Jadi saya tahu sampai ke IPS harus menghindari logik semat ini. Ya matematika tobat ini. Ada yang hebat di sini. Tapi kalau pidato gak muni ya. Memang anak di sini biasanya meneng-meneng ya. Pemikir-pemikir kan meneng-meneng ya. Mulai tong kosong nyari bunyinya. Oke. Ada juga yang natural smart yang alami ya. Ada yang self smart, ini tentang diri sendiri ya. Ada juga yang visual spasial, ini yang mereka yang hebat di bidang keruangan ya, keruangan. Misalkan jam 9:04 itu sudut berapa langsung roh. Lek iki liwat kini tembus senti ya langsung hafal ya. Ini ora tau keblasuk ya. Kaya GPS ya. Ini smart ya. Mestinya supir-supir punya smart di sini ya. Terabas yo teko gini ya. Dia nabas keblasuk ora iso balik. Dan nabas keblasuk balik nah ya. Ndak smart di sini ya. Ndak smart di sini. Ada juga yang musik smart, dia memang di bidang musikalnya bagus. Suaranya enak. Begitu dengar instrumen sekali ya iso nirokne ngisi suara pasnya. Jadi kan mesti gak bareng ya. Suara karo musik ora bareng selegenje. Dan ini 8 bidang ya, ini 8 ya. Inilah multiple intelligences. 8 bidang kecerdasan. Semua kita anak-anak tadi punya ini, hanya derajatnya, tingkatannya yang berbeda-beda. Mestinya mana yang paling menonjol dikembangkan, di sisi yang lain juga dikembangkan. Ya ini, siapa nggak kenal ini? Ada yang nggak kenal? Semuanya kenal ya. Dia punya itu tadi, smart body smart ya. Bayarannya larang cah ya. Ada yang ngitung ini per minggu 11 miliar. Duit kabeh saja. Iya, kalah presiden ya bayarannya. Dia juga terkenal satu dunia ya gara-gara bal-balan ya. Bukan nyanyi Pak juga iso ya. Soal fisika juga iso. Tapi yang hebatnya di sini dia kecerdasan luar biasanya di body smart, di kinestetik ini. Ya kita hargai seperti itu. Kayak Melayu kayak robot, pinter, mau gede-gede, pinter, lanjut kesel ya. Sudah punya anak dari pacarnya. Iya kan baca iya kan, sama baca di internet. Sudah punya anak dari pacarnya, no? Bukan dari istrinya, dari pacarnya, orang dibujuk ya. Bagi kita kan gak enak bahasa itu, tapi dia enak juga ya. Ada juga pernah penyiar TV itu, saya pikir ya kurang ajar ya. Dia mengatakan artis X ini beruntung menikah 3 bulan sudah hamil 7 bulan, ini kurang ajar sih. Bisa beruntung, ini ngenyek apa nyindir. Artis X ini sungguh beruntung, masih menikah 3 bulan sudah hamil 7 bulan. Iya, padahal ini nggak ada wedus ya. Metek dhisik bati. Digado sing angon wis meteng nang bati no. Ngawur ae. Oke. Ya tadi dah ya. Ini jadi bakat-bakat tadi kalau dikaitkan dengan studi, dengan bakat di sekolah, ada scholastic aptitude, ada vocational aptitude. Yang scholastic ini kaitannya dengan pendidikan, yang vocational kaitannya dengan pekerjaan ya. Yang kaitannya dengan sekolah, pendidikan ya seperti ini. Jadi ada bakat-bakat yang hebat di matematika, ada yang hebat di bahasa, ada di fisika, ada di sejarah, sewapal sejarahnya ya. Ada IPS, ada yang olahraga, musik dan terusnya. Ada yang bakatnya di bidang pekerjaan vokasional. Ya, dia hebat di bidang teknik, hebat di bidang pertanian dan terusnya. Ya, memang ada seperti itu. Jangan dikira kalau Menteri Pertanian mesti hebat dari tani-tani, mesti ya. Nandur Pak Tani ora iso malah ya. Pak Tani wis sapal nandur pari musim sekian, umur sekian harus dipupuk. Terus disemprot obat sekian, Pak Tani apal. Ora mesti Menteri Pertanian ngerti ngono. Ketahanan pangan kita kan ada di ada di petaninya ya, bukan menterinya. Walaupun menterinya menganjurkan nanam padi, Pak Tani nggak gelem, arepe nyapo. Mau apa? Iya. Kadang apa ya, interaksi sosial, hukum sosial yang bagus
di masyarakat desa itu dirusak oleh orang-orang itu sendiri. Contoh, oleh orang desa misalkan tidak punya beras, utang tonggone, biasa tuh, yuk utang nyilih uyahe, nyilih berase, aku njaluk lomboke, utang istilahnya gitu ya, gampang. Kalau tetangganya sakit, langsung tonggone bisa rakit tanggawe viar digawa ning rumah sakit numpak viar. Masa arep sakit ngebel sih Pak Menteri Kesehatan. Bilang dino medune ambulane. Tapi ternyata kadang-kadang hukum sosial yang bagus itu dirusak oleh kita sendiri. Utang ora nyaur, wae nyaur delik gitu ya. Akhirnya kepercayaan bagus itu rusak ya. Ya wong desa kan penak yo aku nang didik utang ya langsung diwehi. Ora lagi perjanjian ning bank. Ndak perjanjian, nggih kontrak, disurvei, baru survei bayar sudah diutangi kan ya. Kadang-kadang hukum-hukum sosial yang bagus ini dirusak oleh kita sendiri, tidak menepati janji ya. Oke, itu aja. Kreativitas dan seterusnya. Ya ini potensi-potensi psikologis ya, kreativitas ini. Orang-orang yang kreatif bisa berarti kreatif dalam menemukan ide-ide baru, betul ya? Bisa kreatif dalam arti inovasi, ada yang berupa produk, ada yang berupa karya ya. Orang-orang yang kreatif punya cara berpikir yang berbeda dengan temannya. Dia berpikir lateral, istilahnya berpikir divergen, berpikirnya tidak biasanya. Nah tentu agar anak-anak kreatif ini guru kalau memberi soal yang multi jawaban ya. Jawabannya mek siji ora kena. Pak Harto lahir di mana? Ini ora kena diskusi ya. Tidak ada jawaban alternatif ya. Tapi bagaimana cara menanggulangi kemiskinan? Oh, banyak jawabannya. Mengapa terjadi gepeng, gelandangan dan pengemis? Ya, banyak jawabannya gitu ya. Tapi jawabannya satu nggak bisa. Makanya guru diharapkan memberikan problema, memberikan soal yang multi jawaban. Ya, dan semua jawaban tidak harus salah. Atau guru memberi ruang anak-anak untuk berpikir, untuk berani mengungkapkan pendapat. Nggak penting itu benar atau salah. Bukan benar salahnya yang pintar, tapi dia berani ya. Berani menyampaikan pendapatnya, bukan benar dan salahnya. Diberi ruang untuk itu, Ya itu, berpikir divergen atau De Bono mengatakan lateral. Dia menemukan jawaban yang berbeda. Contoh, ada remaja sore-sore malam Jumat naik sepeda motor. Tahu-tahu pas di depan pintu gerbang makam motornya macet, mandek. Terus digoleki jawabannya. Nyapa ya kira-kira satu bani paling gembos. Dilihat enggak, dicek bensinnya, mungkin bensinnya habis, oh enggak, ini kan sudah dua jawaban, dicek lagi, mungkin businya kotor, dibuka enggak, apa angker yo, jawaban berikutnya apa angker yo, apa ada makhluk apa kali ini makhluk astral ya, ada makhluk astral ya, menemukan 5 jawaban ini. Tentu yang paling logis, mungkin bensin teh ini logis. Mungkin businya kotor logis, mungkin bani gembos logis. Oh paling angsurannya lu dilunasi. Nah, ada 6 jawaban. Ya. Nggak penting benarnya, nggak penting benarnya. Ya. Atau aku budal rong pamitan mbokku ya. 7 jawaban ya. Jadi satu masalah dengan banyak jawaban. Itulah anak-anak biar terlatih berpikir divergen, bisa atau berlatih berpikir lateral ya, tidak monoton ya. Saya kan pernah cerita ya, mana kelas nggak salah ya. Pada waktu ujian pakai komputer di daerah timur, ada seorang yang datang, wanita, sampai pindah 3 kali komputer, keyboardnya setiap kali ngetik hanya keluar tanda bintang, sampai 3 kali, sampai diganti keyboard baru pindah komputer gitu. Saya penjaganya bingung, untung penjaganya cerdas, dia tanya, kamu tadi sebelum berangkat ada apa? Dia ngomong, saya tadi bertengkar sama ibu Pak. Kamu pulang sekarang minta maaf ibu. Pulang gitu ya, kamu ikut jam berikutnya. Setelah pulang minta maaf ibu, datang setelah yang tadi nggak bisa. Ya nggak tahu itu faktor apa itu. Kenyataan nih, proktornya cerita saya gitu. Saya juga heran Mbak Udin. Sampai diganti keyboard, sampai pindah komputer, tetap nggak bisa, tetap ditekan keluar bintang. Bintang dia macam. Setelah dia pulang, kembali ke yang tadi, bisa semua. Ya, berarti ada faktor X.
Ya nggak tahu ya, nggak bisa dijelaskan. Bukan makhluk astral. Berikut. Jadi sudah ya. Jadi pola pikir yang divergen, pola pikir yang lateral ini bisa menghasilkan ide-ide baru, ide-ide baru tadi. Bisa berupa ide, tapi juga bisa berupa produk tadi ya. Jadi yang nggak penting benar salahnya ya, yang penting anak berani melakukan pendapat sebanyak mungkin seperti tadi. Oh, ini bensinnya habis pak, satunya lagi banyak gembos pak, satunya lagi busnya kotor pak, satu lagi ada makhluk astral pak. Oh, pas malam Jumat pak angker. Oh, belum pamit ibunya, ya kan banyak jawabannya. Bisa. Ya jadi walaupun bisa jadi yang benar hanya satu. Kan nggak mungkin semua benar. Ya mungkin yang benar hanya satu atau dua juga boleh. Oh, pas bensin entek orang kanune reget yang ini. Oke, jadi memberikan jawaban yang berbeda, memberikan alternatif, memberikan solusi pada permasalahan. Tadi sudah, sejalur pendidikan, ini adalah wahana yang dilalui peserta didik, bisa formal, bisa non-formal, bisa informal. Ketiga-tiganya berbeda, regulasi yang mengatur berbeda, tempatnya juga bisa berbeda, materi, ilmunya, materinya juga berbeda ya. Kalau formal yang diajarkan apa? Cenderung pada ilmu, pada sains. Non formal pada skill ya, keterampilan, skill ya. Jadi kursus komputer kan ya skill loh. Kalau non formal lagi pada sikap. Jadi pembelajaran di rumah oleh gurunya lebih pada akhlak, pada moral, pada sikap ya. Anak yang datang ke sekolah itu membawa perilaku yang terbaik dari rumah. Kalau yang terbaik saja jelek di rumah akan lebih jelek dari itu. Jadi anak ke sekolah membawa sikap afektif, moral yang terbaik dari rumah. Jika itu masih jelek, berarti di rumah lebih jelek lagi, lebih jelek lagi. Ya, jadi formal sains, ilmu, non formal skill, informal lebih pada sikap afektif. Formal kadang-kadang dibatasi usianya ya. Boleh SD sekian sampai sekian, SMP sekian sampai sekian, SMA gitu ya. Non formal nggak dibatasi ya, relatif tidak ya. Informal apalagi ya. Formal mungkin pakai seragam sekolah. Non formal ada yang pakai seragam, ada yang tidak ya. Informal jelas tidak. Maksudnya semua seragam rumah C, kalau bapak ya kira-kira begitulah, ya kira-kira begitulah. Ada perbedaan. Formal ada ujiannya, non formal ada ujiannya, informal nggak ada ujiannya ya. Informal jelas gurunya, ayah dan ibunya, kakaknya, gitu. Non formal mungkin tutornya, formal gurunya. Jenjang pendidikan di sekolah kita seperti ini, jenjang pendidikan di negara kita seperti ini. Ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar di kita ini SD sama SMP ya. SMP masuk pendidikan dasar. SD dan MI, SMP dan MTS dan yang sederajat. Ya, itu masuk pendidikan dasar. Manajemennya ada di kabupaten ya. Manajemennya ada di kabupaten. Jadi dinas pendidikannya ada di kabupaten. Kecuali SLB atau PLB, pendidikan luar biasa, manajemennya di provinsi ya. PLB walaupun SD, tingkat setingkat SD, manajemennya di provinsi. Lalu pendidikan menengah, ini SMA, SMK, dan MA. Ini manajemennya di provinsi. Kalau di dekat kita di Jalan Sultan Agung, ya, cabang dinas Kap dan Kota di depannya Buwadoyo itu kantornya. Itu kepanjangan tangan dari provinsi. Termasuk SLB kantornya situ ya. SLB biasanya memang satu satuan pendidikan tuh ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya ya. Enggak seperti kita. Kalau sekolah yang umum biasanya SD terpisah, SMP terpisah, SMA terpisah. Enggak, ini satu unit ini ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya atau SMK-nya. Karena muridnya memang tidak banyak ya. Jadi standarnya untuk SLB itu satu kelas 5 orang ya, 5 orang. Kalau kalian kan 32 ya, 5 orang sudah sulit ya. Kita mengajar 5 orang anak-anak yang apa, kebutuhan khusus ya namanya ya, sulit ya. Hebat juga gurunya nih, luar biasa ya. Harus sabar penuh gurunya nih. Pernah teman saya almarhum ya, sudah meninggal berapa cerita, Pak Buti, saya itu pernah menerangkan anak-anak dia memang pengawas SLB, menerangkan anak angka atau huruf ya. Angka waktu itu ya, ini 1, ini 2, 3, 4, 5 balennya 1, 2, 3, 4, 5. Terus bedek murid diawali kok 5. Ini apa anak-anak? Maksudnya jamnya 5. Muridnya maju, Pak sampean salah wae kok kene lebak lekasin.
Karena guru ini kan diajak ya. Muridnya maju, Pak sampean salah le bedheki Pak kok kene Pak wayahe Pak. Gak gelem diwalik. Dia monoton pola pikirnya. Guru parani tangane cekel, salah Pak, salah kok kene Pak wayahe Pak. Ya gitu. Teman saya juga cerita, Pak Budi, anak saya itu kebutuhan khusus itu untuk memahami angka 1 sampai 5, paham konsepnya, jumlah geopo, itu butuh waktu 2 tahun. Ya, kita bersyukur punya intelijensi ya minimal 90 ya. Anak-anak itu kan nggak bisa sampai ke SMA ya. Namanya peserta didik itu berarti pendidikan dasar dan menengah ya. Pendidikan tinggi tidak masuk kajian kita pada peserta didik. TK, playgroup, apa nih? Ya ini prasekolah ya, ya. Prasekolah, PAUD, ya. PAUD. Tidak sama dengan peot. Itu lawan katanya PAUD. Oke, soal ya. Jadi pendidikan dasar itu SD dan SMP, kecuali SMP ya. Manajemennya masuk provinsi. SD SMP manajemen di kabupaten, Lek Blitar, Lek kabupaten ini Sawan itu kantor dinasnya, Lek kota di dekatnya SMA 1, kulone SMA pojokan itu ya. Tapi yang SMA SMK di provinsi kantornya di depannya Buwardoyo. Yang MA khusus Kemenang ya. Kemenang kota ini PGSD Ngalori Kemenang kota, yang Kemenang kabupaten ini TK Perwanida ya. Ya itu. Jadi Kemenang manajernya di pusat, langsung pusat Jakarta maksudnya ya. Oke, itu aja. Pendidikan tinggi ya ada seperti itu. Ada diploma, ada diploma itu sekarang ada diploma 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau dulu waktu saya kuliah ya diplomanya hanya sampai D3, D1, D2, D3. Sekarang ternyata ada D4 ya. Di Poltek sekarang ada D4 ya. Ada D4. Berarti ya setara sarjana ya. Cuma biasanya diploma itu istilahnya jalur non gelar ya. Tidak punya gelar. Tapi ya, teman-teman adik-adik yang kuliah di Poltek dapat gelar ST ya. Apa itu? Sarjana terapan. Bukan teknik ya, ST ya, bukan teknik saja terapan. Kadang-kadang kita lihat ada itu AMD ya, nah, ahli media ya, berarti itu D3 ya, AMD itu D3 ya. Tahu baca ya, ada bidan AMD itu ya. Nah, ahli media ya. Kalau yang S1 berarti ST, bukan teknik, tapi sarjana terapan. Sampean masuk S1. Saman punya gelar, apa gelarnya nanti? SPD ya. Sarjana paling desit. Apa sarjana paling desa? Atau sarjana penuh derita. Guyon-guyon. Pegel lah kabeh dilokne wong SPD sarjana penuh derita ya wis ra diangkat-angkat pakai GTT ya. Oke. Terus magister berarti ini untuk S2 ya, dan doktor untuk S3. Ada istilahnya kalau sarjana S1 itu mencari ilmu ya, boleh ilmu seakeh-akeh. Kalau sudah magister itu mulai sharing ilmu, apa sharing ilmu? Berbagi ya. Tapi kalau doktor S3 ya dokter ya, itu sumbernya ilmu. Berarti kelasnya dokter berarti menciptakan hal yang baru. Kira-kira wayahe ngono. Tapi kadang kenyataannya enggak seperti itu. Ada dokter serasa sarjana. Maksudnya gitu. Mesti angkat sih. Yang penting bagian warisan oleh warisan diangkat. Lanjut ya. Jadi sarjana mencari ilmu, menimba ilmu sebanyak-banyak. Magister S2 mulai sharing ilmu, berbagi ilmu. Doktor sumbernya ilmu. Oke, sampai situ dulu. Lagi jam berapa? Masih berapa menit? Masih berapa menit? Oh, masih tinggal 5 menit, oke. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin.